kasih Anda masih menyaksikan Dr. Ros Indonesia. Kalau dalam segmen sebelumnya kita bahas tentang yang sakit-sakit, kali ini kita juga ngebahas suatu pengalaman yang banyak dialami oleh hampir semua orang, yaitu jerawat. Kalau Boy sendiri pernah jerawatan? Ini lagi jerawatan nih. Mana Masa kamera sih? sini? Masa Zoom sih nih. Lihat ada? nggak? Ada 2. Dan ini Oh. semalam aku tuh orangnya gini, usil. Jadi semalam tuh sebelum tidur tuh ada jerawat. Suka di ini apa sih? Dipencet-pencet, dimain-mainin. Dan sekarang jadi tambah bengkak, tambah merah, dan tambah sakit. Iyalah, Makanya. pastilah. Makanya nih kalau kita biasanya taunya jerawat itu kan penyebabnya yang cuma gara-gara infeksi, terus gara-gara hormon misalnya mau datang bulan. Nah, tapi ternyata nih banyak sekali penyebab dari jerawat yang bisa timbul tanpa kita sadari penyebabnya. Kebayang nggak kalau makanan, bahkan kebiasaan kita itu bisa menyebabkan jerawat? Iya, aku percaya. Aku suka denger nih kalau kita sering makan kacang. Aku tuh pencinta kacang banget ya. Cuman sebelum kesana nih, sebelahnya Boy ada Dokter Ruth. Apa kabar dok? Baik. Halo dokter. Dokter Ruth ini dokter spesialis kulit dan kelamin ya, dok ya. Dan pasti yang namanya jerawat itu hampir semua orang pernah datang konsultasi ke dokter untuk masalah yang satu itu. Iya. Betul ya? Sering. Sering banget ya? Iya. Terus yang tadi Boy udah bilang, Iya. Jadi, kacang. aku kan suka makan kacang. Cuman aku suka dapat apa sih kayak kabar dari orang-orang jangan terlalu banyak makan kacang lah karena ini penyebab jerawat. Apakah itu betul? Apa ini gara-gara apa sih kulit aku aja yang sensitif? Nah, makanan nih dok. Makanan ternyata bisa menyebabkan jerawat. Segala makanan atau minuman yang banyak mengandung karbohidrat, ya, yang manis-manis, itu memang akan lebih mudah untuk menimbulkan jerawat. Lebih mudah nih ya. Nah, karena dia akan merangsang proses peradangan atau proses inflamasi yang akan selanjutnya merangsang pembentukan kelenjar minyak lebih banyak. Itulah awal dari timbulnya jerawat. Jadi pertama ketika kita habis makan yang manis-manis ya, mungkin dari permen, kacang, atau mungkin nih dari kue-kue. Nah, kue-kue yang manis-manis seperti ini, banyak karbohidratnya juga. Nah, ini bisa menimbulkan minyak yang berlebih di wajah kita. Akibatnya si kumannya ya, kuman penyebab jerawat itu akne ya dokter Ruth ya. Itu semakin seneng nih. Iya, karena lebih banyak lemak yang diproduksi. Dok mau nanya juga nih, misalkan kayak banyak orang yang pencinta ginian ya kan, maksudnya setiap hari tuh pasti ngemil-ngemil ginian. Kalau menurut dari dokter tuh limit yang paling pas tuh sehari berapa Bolehnya aja gitu? berapa? Boleh berapa gitu? Begini, kalau hubungan respon seseorang terhadap makanan kan tidak sama, ya. Lalu juga kecenderungan orang untuk timbul jerawat juga berbeda-beda. Karena itu tidak ada batasan yang pasti harus seperti ini gitu. Karena setiap orang berbeda-beda. Oke. Itu kan tadi dari kadar gulanya. Kemudian juga tadi Boy sudah bahas tentang kacang-kacangan. Kemudian bagi beberapa orang juga ada nih kalau habis mengkonsumsi makanan yang pedas atau sambal-sambal itu bisa muncul tuh jerawat. Ada yang demikian nggak nih penonton nih? Ada ya? Habis makan pedas terus jerawatan. Benar nggak nih dokter Ruth bahwa ternyata sambal ini bisa menyebabkan timbulnya jerawat juga? Ya, bisa secara tidak langsung. Kalau tadi kan yang manis menimbulkan gula darah tinggi dan selanjutnya menimbulkan jerawat. Kalau yang pedas ini, dia secara tidak langsung artinya seperti ini. Dia kalau makan, dia pedas, produksi kelenjar keringatnya banyak, produksi kelenjar. Karena kepanasan, karena pedas itu sendiri, dia menyebabkan produksi kelenjar keringat, kelenjar minyaknya juga bertambah. Gitu. Nah kalau misalkan tidur insomnia kan itu kita nggak keringetan, maksudnya di AC, cuman telat aja, maksudnya nggak bisa tidur gaya hidup ya kita masuk ya. Itu kenapa pasti timbul jerawat dok? Ya gini, kalau jerawat itu kita nggak bisa bilang satu faktor, dia multifaktor. Faktornya banyak sekali, jadi tidak hanya makanan, ada faktor stres, kurang tidur, atau lifestyle, makanan, kosmetik, faktor genetik, kebersihan, itu jadi satu. Nanti kita akan lihat mana faktor yang utama, faktor yang mengikut yang lain-lainnya juga. Jadi nggak bisa kita sebut ini sebagai satu-satunya faktor. Ya, semua orang beda-beda ya. Bisa aja. Termasuk Iya. juga bagi orang-orang yang senang mengkonsumsi susu. Nah, pada beberapa orang yang gemar mengkonsumsi produk dari susu, baik itu susunya sendiri atau keju atau mentega mungkin. Nah, itu bisa menyebabkan timbulnya jerawat
dan itu bisa memperparah bagi orang-orang yang memang sudah punya kondisi yang berjerawat mukanya ya. Iya. Karena di dalam susu ini ada kandungan protein yang tinggi, betul dokter? Iya, ada protein. Memang protein itu secara umum banyak bentuknya. Ada yang dari nabati, ada yang hewani, tapi memang yang sering dihubungkan sama jerawat adalah protein yang di dalam susu. Gitu. Susu dan produk olahannya juga akan sering menimbulkan jerawat. Jadi Hati-hati. benar ya. Ada juga yang sekarang produk susu untuk nambah otot. itu protein. Kamu Suka pasti ke suka gym. minum nih. Aku kalau dulu waktu nih. nge-gym aku suka pakai itu, tapi selalu jerawatan. Ya memang karena kandungan proteinnya udah dikonsentrasiin lebih tinggi supaya Akibatnya buat orang-orang tertentu bisa makin timbul jerawat. Nah, bagi beberapa orang ini juga banyak yang sudah mengupayakan, mereka sudah pergi ke dokter atau membeli obat-obat jerawat yang ada di pasaran. Seperti ini contohnya. Tapi ternyata obat jerawat ini bisa menimbulkan jerawat justru. Iya. Loh, kok iya? Nggak, Pengalaman? Pernah ke dokter nih, dikasih obat sama dokter. Cuman mungkin nggak cocok sama kulit kita ya. Nah nih pakai obat ini, pakai obat ini, pakai obat ini. Malah aku tambah parah, Dok. Padahal judulnya kan obat jerawat, Dok. kalau proses pengobatan jerawat itu kan perlu waktu, nggak singkat, kadang 2 bulan, kadang beberapa. Nah, pada minggu-minggu pertama itu memang kita nggak akan lihat hasilnya langsung hilang. Kadang dia masih muncul, pasien akan bilang jerawatnya jadi tambah banyak. Iya. Tapi besar-besar gitu. kalau misalnya sudah lewat sebulan masih jerawat, 2 bulan jerawat, 3 bulan jerawat, ya itu mesti dievaluasi pengobatannya. Bisa jadi ada faktor lain penyebab atau pencetus jerawat masih ada pada pasien itu, misalnya pakai kosmetik, masih kosmetiknya makan nggak makanan cocok ya. yang Yang seperti tadi mengandung nih ya. seperti ini, lifestyle-nya. Nah, kalau seperti itu masih ada, maka pengobatan itu bisa berlangsung lama bahkan sia-sia. Nah, juga perlu diperhatiin juga obat produk-produk kosmetik ya. Produk kosmetik seperti ada pelembab di sini ya. Nah, pelembab ini juga bisa memicu timbulnya jerawat atau bahkan memperparah keadaan jerawat karena kandungan pelembab ini justru bisa menimbulkan minyak yang berlebih pada kulit wajah ya. Nah, kemudian juga pada penggunaan shampoo. Kenapa shampoo? Nggak tahu, makanya aku nanya. Ini jarang banget nih disadari salah seseorang. Kenapa ya, apa hubungannya ya dengan shampoo ya? Padahal kan shampoo gunanya untuk bersih ya. Benar. Tapi ternyata kalau misalnya kita menggunakan shampoo kemudian bilasnya juga tidak bersih, terkena oleh istilahnya kulit wajah gitu ya. Itu hati-hati karena bisa menimbulkan jerawat. Mungkin Dokter Ruth bisa jelaskan lebih lanjut nih, kenapa shampoo? Produk perawatan rambut ya itu harus banyak bahan ya, dan kita harus lihat di dalamnya. Biasanya di produk itu ada ingredients-nya apa aja. Jadi kalau ada yang mengandung oil ya seperti jojoba oil, coconut oil, terus olive oil, itu bisa nimbulin jerawat. Biasanya justru dipakai untuk sebagai conditioner. Nah, memang kalau itu kurang bersih, dia akan menimbulkan jerawat gitu. Dan itu yang tadi coconut oil, olive oil itu berlaku untuk semua orang atau some people only? Jadi gini, ada orang bilang kok pakai dia enggak, yang lain jerawat. Nah, tergantung waktu dia pakai apakah dia bersih membilasnya. Satu. Kedua, kecenderungan seseorang untuk timbul jerawat. Kalau dia memang gampang sekali jerawat, ya bisa timbul. Tapi kalau dia orangnya nggak terlalu gampang, ya nggak masalah. Itu dia. Termasuk yang ada satu ini nih. Nih dia. Mungkin Boy jarang menyadari juga nih. Apa nih penonton? Bantal. Nah, ini bantal ini bisa jadi pemicu dari timbulnya jerawat juga. Karena di bantal ini tanpa kita sadari nih ya, kita kan langsung merebahkan kepala kita. Bahkan nggak mungkin dong kita tidur terus-menerus menghadap ke atas. Pasti pernah kulit kepalanya terkena dari bantalnya ini. Hati-hati apabila produk rambut, misalnya kita juga nih ada ya yang sensitif dengan hairspray ya. Kita habis aktivitas di luar, kena debu segala macam, kemudian tidak cuci rambut, dan langsung tidur di sini. Di esok harinya muncul jerawat satu. Nah, itu bisa jadi akibat dari penggunaan bantal yang tidak bersih sebenarnya. Dan setelah ini juga ada nih bahasannya tentang gaya hidup itu adalah olahraga. Ada kaitannya olahraga dengan jerawat.
Nah, kalau menurut dokter Ruth sendiri gimana nih dok? Gini, jadi lifestyle itu yang paling pengaruh tuh terutama saya balik dulu ya ke stres. Oke. Ya, nanti karena olahraga itu hubungannya ke stres. Jadi kalau stres itu menyebabkan ada peningkatan hormon namanya kortisol yang selanjutnya akan meningkatkan kadar gula darah yang akhirnya ya seperti tadi gula darah naik terjadi jerawat. Nah, olahraga itu sebenarnya mempunyai efek relaksasi ya. Jadi kadar stresnya turun gitu. Itu bisa mengurangi jerawat. Tapi ada satu sisi juga kalau kalau olahraga berlebihan itu justru menimbulkan jerawat pada orang tertentu karena olahraga sendiri akan merangsang pembentukan aktivitas kelenjar keringat lebih banyak, kelenjar minyak lebih banyak. Orang yang sensitif bisa timbul jerawat gitu. Jadi ya bisa memang ada yang jadi bagus, ada yang jadi jelek. Itu dia, makanya kita kalau mau mengatasi jerawat kita harus tahu dulu nih, kita konsultasi dulu secara lengkap kepada dokter untuk mengetahui penyebabnya baru bisa diterapi sesuai dengan penyebabnya. Dan yang aku nangkap kesimpulannya adalah kalau kita kebanyakan stres itu memicu jerawat lebih gampang. Makanya kita jangan stres, just be happy. Terima kasih banyak dokter Ruth. Terima kasih. atas informasinya. Terima kasih dokter. Oke. Ya, bye-bye. Setelah ini, aku pengen banget nih nanya-nanya sama kalian di sini. Ada sesuatu yang bikin aku kayak excited banget, yaitu kayak tubuh anak tuh saat pergantian musim itu gimana gitu. Sangat rentan terhadap penyakit kalau pada saat pergantian musim. Tapi saya mau bahas ini setelah ini masih ada bintang tamu juga nih. Oke. Nggak cuma Boy aja soalnya. Tapi aku masih ada apa? Masih dong. Jadi ya, jangan kemana-mana. Tetap di Dokter Os Indonesia. Sisi Priscilia berbagi tips bagaimana membentengi daya tahan tubuh anak. Dan gak hanya itu dok, biasanya karena anak-anak kecil tuh kan sukanya kalau ngeliat mainan apa-apa masuk mulut. masuk mulut. Iya kan, Benar. aduh itu juga kan belum tentu higienis kan.